Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Buta Data. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi terkait dengan Big Data Analytic. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah terkait dengan clustering, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas, telah belajar terkait dengan skyline. Apa itu skyline gitu kan? Bagaimana mencari objek yang menarik di suatu atau pada sekumpulan data seperti itu. Dan sekarang juga akan membahas terkait dengan objek, yaitu data itu sendiri. Jadi objek dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya, di mana karakteristik telah digunakan pada materi skyline, di mana setiap objek memiliki karakteristik yang unik dan itu akan atau dapat digunakan sebagai objek skyline seperti itu. Nah, dalam pertemuan ini adalah pertemuan clustering, yaitu clustering itu adalah suatu pengelompokan di mana si objek ini akan dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Misal kemarin adalah mobil dikelompokkan berdasarkan tipe mobilnya seperti apa, terus kapasitas mobilnya seperti apa, mungkin warnanya seperti apa, terus harganya bisa juga kita kelompokkan, misal dari harga yang murah, mungkin yang sedang sampai yang mahal seperti itu. Bagaimana cara mengelompokkan objek tersebut? Jadi ada suatu metode atau pendekatan, di mana pendekatan ini adalah clustering, di mana clustering adalah bagian dari lingkup besar untuk penggalian data, yaitu data mining. Itu bagian dari data mining, yaitu teknik clustering seperti itu. Nah, ini contoh visualisasi clustering, di mana objek ini divisualisasikan berdasarkan koordinat, di mana ada sumbu X dan sumbu Y, dan ini ada kumpulan-kumpulan objek, dan proses yang akan kita harapkan atau proses yang akan kita kerjakan adalah untuk menghasilkan kumpulan objek ini. Nah, ini terdapat lingkaran, yaitu menandai batasan atau anggota kelompok dari si cluster atau kelompok seperti itu. Awalnya seperti ini, yang sebelah kiri, lalu harapannya akan berubah jadi kanan, yaitu suatu kelompok yang memiliki anggota masing-masing berdasarkan karakteristiknya. Kita jelaskan lagi. Jadi cluster itu adalah kumpulan objek data, yaitu kumpulan, bahwa kelompok atau cluster itu sama saja. Cluster adalah istilah dari asing, jadi istilah yang seringkali digunakan dalam data mining seperti itu. Anggota cluster yang sama memiliki kemiripan, tetapi berbeda dengan anggota cluster lain. Yang dimaksud di sini yaitu anggota cluster yang sama memiliki kemiripan. Ya, karena cluster itu terbentuk dari anggota-anggota yang karakteristiknya mirip seperti itu, namun berbeda dengan kelompok yang lain. Karena si cluster ini telah masuk kelompok ini, pasti berbeda dong dengan anggota kelompok lain atau dengan karakteristik anggota-anggota yang di kelompok lain. Sehingga ketika ada suatu objek yang berada di cluster ini, maka dia akan berbeda jauh dibandingkan dengan anggota yang cluster ini, yang berada pada cluster ini, seperti itu. Itu fungsinya. Jadi kita akan mengelompokkan objek-objek berdasarkan kemiripannya. Misal mengelompokkan mahasiswa yang memang IPK-nya bagus dan untuk mendapatkan beasiswa, dan IPK-nya yang sedang itu kan yang sedang ini tidak dapat beasiswa, dan kita akan mencari kelompok yang IPK-nya bagus misal untuk mencari beasiswa atau apapun lah itu, gitu, seperti itu. Terus mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya, misal ini bahan pokok, terus mungkin minuman, mungkin snack, atau apa lagi ya banyak seperti itu. Untuk proses atau untuk mendapatkan kelompok yang baik itu kita membutuhkan suatu cluster analisis, di mana proses ini adalah untuk menemukan kemiripan data. Jadi kemiripan antara objek tadi dengan kemiripan data, dan mengelompokkan data yang mirip ke dalam suatu cluster. Ya, tahapannya mencari kemiripan. Setelah terkumpullah
anggota-anggota dari maksudnya data-data, maka dibentuk satu klaster atau dimasukkan ke dalam suatu klaster atau dinamai suatu klaster tersebut seperti itu. Clustering atau disebut juga cluster analysis bisa disebut juga unsupervised learning, di mana di sini kelas tidak ditentukan sebelumnya, berbeda dengan supervised learning. Nanti kita akan belajar supervised learning, jadi itu tuh nama lainnya klasifikasi, dan itu akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya apa itu supervised learning dan atau klasifikasi seperti itu. Di sini kelas tidak ditentukan sebelumnya karena kita mengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya. Jadi misal ada karakteristik, kita belum menamai atau belum mengelompokkan kelas tersebut seperti itu. Karena di cluster ini paling tidak kita menemukan kelompok yang sama dulu deh, baru nanti tahapan selanjutnya kita bisa mengkategorikan atau memberikan suatu label pada setiap data yang memiliki karakteristik yang sama seperti itu. Ini ada juga contoh pengaplikasian teknik clustering di mana ada mungkin ya termasuk dalam dunia bisnis. Bisnis di dalam ini adalah marketing, jadi membantu pihak pemasaran untuk menentukan grup khusus dan membuat program khusus untuk grup tersebut. Bisa juga dikatakan di sini adalah segmentasi pelanggan, misal mana nih pelanggan yang memang suka pada produk ini, yang tidak suka pada produk ini, atau yang suka pada produk A, B, dan C gitu. Nanti manfaatnya dalam hal ini kita bisa fokus misal ke yang masuk ke pelanggan yang suka produk ini, kita akan jujali dia mungkin promosi terkait dengan produk-produk yang mereka sukai seperti itu. Begitu juga dengan kelompok B, kita akan jajali pelanggan-pelanggan tersebut dengan produk yang mereka sukai berdasarkan kebiasaan mereka membeli produk seperti itu. Pengaplikasian teknik clustering juga bisa digunakan untuk land use, jadi mungkin penggunaan lahan di mana identifikasi area yang digunakan untuk hal yang sama. Ya, di sini saya juga telah mungkin ini terkait dengan topik penelitian saya atau topik tesis saya, yaitu terkait dengan mungkin identifikasi lahan untuk misalnya untuk smart farming atau smart agriculture gitu kan. Jadi mengidentifikasi lahan untuk mengelompokkan lahan-lahan mana saja yang cocok di Indonesia, misal untuk ditanami kedelai. Sekarang kedelai kan mahal misalnya gitu kan. Kenapa kita harus mungkin membuka wawasan lah, bagaimana caranya kita mungkin mengurangi import dengan mencari atau memberikan solusi kepada pemerintah untuk mencari lahan yang memang yang masih kosong tentunya untuk ditanami atau support untuk ditanami misal kedelai seperti itu. Kedelai bisa dimakan untuk kecap, tempe, tahu dan lain-lain sebagai lauk pauk untuk kehidupan kita, untuk makan kita. Terus ada tata kota juga bisa digunakan juga, ya itu seperti tadi adalah penggunaan lahan, jadi identifikasi rumah-rumah berdasarkan tipe harga dan lokasi. Mungkin saya juga ya, jadi misal lahan di sini di kelompok yang mana, kelompok mahal atau enggak, misal itu dikelompokkan berdasarkan jarak suatu lokasi ke dalam lokasi lain. Misal kalau ke lokasi perkotaan, jika mahal maka jika dekat dengan perkotaan maka lahan tersebut masuk ke dalam kategori lahan yang mahal seperti itu. Karakteristik klaster yang berkualitas, jadi setiap anggota yang berada pada suatu klaster memiliki tingkat kesamaan yang tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat kesamaan, maka semakin bagus juga dia kualitas klasternya. Dan di antara anggota dia antar kelompok dalam suatu anggota dia sangat mirip, tapi dengan anggota kelompok yang lainnya sangat jauh perbedaannya. Itu adalah klaster yang top, yang bagus seperti itu. Karakteristik klaster yang berkualitas, anggota yang berada pada suatu klaster memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dengan anggota pada klaster lainnya. Ini yang seperti jelasan saya sebelumnya, bahwa di dalam kelompoknya itu mirip-mirip, tapi di untuk anggota dalam satu kelompok A misal pasti berbeda jauh dengan anggota kelompok B, tingkat kemiripannya seperti itu.
Dan bagaimana sih mengukur kemiripan antara suatu objek dan ketidaksamaan antara suatu objek? Itu di sini saya menggunakan Euclidean distance. Euclidean distance ini adalah suatu apa ya? Metode pengukuran jarak yang populer gitu kan. Banyak digunakan untuk pengukuran kesamaan gitu kan. Jadi ini adalah mungkin mengukur antar vektor gitu. X itu adalah suatu atribut, Y juga atribut yang lainnya gitu kan. Atribut 1. Jadi X1 dan X2 itu adalah proses pengukuran antara suatu atribut pada objek X diukur gitu kan. Terus dia ngukur juga pada karakteristik Y gitu kan, antara objek 1 dengan objek 2 seperti itu. Biasanya jarak disimbolkan dengan D, yaitu distance antara suatu objek dengan objek yang lainnya seperti itu. Dan ada juga bermacam-macam pendekatan clustering, di mana di sini ada partisi. Partisi itu ada Kamin, Kamede, dan Clarence. Jadi banyak sekali. Jadi nanti ini itu metode yang untuk mengumpulkan objek-objek, yaitu makanya dibikin partisi dan ada hierarkis. Nanti bentuknya adalah suatu histogram, seperti grafik gitu. Nanti ada struktur hierarki, jadi tingkatan-tingkatan. Terus ada density base, jadi berdasarkan konektivitas atau apa ya? Konektivitas itu penghubung antara suatu objek dengan objek yang lain. Yang kita akan pelajari adalah terkait dengan metode partisi, dan salah yang sangat populer juga. Jadi saya kenalkan terkait dengan algoritma yang paling populer. Dalam hal ini adalah K-means, di mana ini adalah suatu algoritmanya. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi pertama dia tentukan jumlah K atau jumlah cluster. Jadi pertama yang kita butuhkan untuk membentuk suatu cluster, kita identifikasi atau bentuk dulu clusternya. Jadi berapa jumlah cluster yang kita inginkan. Misal clusternya 2 seperti itu. Kita inisialisasikan jumlah clusternya 2. Pilih centroid. Centroid itu adalah titik tengah. Titik tengah itu misal jumlah clusternya 2, maka kita harus memilih 2 centroid. Centroid biasanya pertama awal mulanya adalah ditentukan berdasarkan random atau acak seperti itu. Ambil data yang keberapa itu sebagai centroid pertama, dan ambil yang data kelima misal itu adalah centroid yang kedua seperti itu. Karena kita membentuk suatu 2 kelompok, maka kita butuhkan juga 2 centroid untuk mengukur objek dengan masing-masing centroid seperti itu. Ukur setiap objek dengan centroid. Nah, ini adalah tahapan ketiga. Jadi setiap objek akan diukur dengan centroid. Misal centroid untuk cluster 1. Jadi semakin kecil jarak dengan centroid C1 misal itu cluster 1, maka dia akan dimasukkan kepada cluster 1 seperti itu. Masukkan objek ke dalam cluster berdasarkan kemiripan atau kedekatan dengan centroid seperti itu. Nah, ini misal ini saya ambil data buatan, jadi mungkin ada berapa mahasiswa mungkin 5. Jadi mungkin ada mata kuliah atau yang berkategorikan IPA atau IPS gitu kan. Dan ini adalah nilai mahasiswanya. Di mana ada nilai IPA, nilai IPS. Nanti dikelompokkan suatu mahasiswa itu akan unggul di nilai IPA atau nilai IPS seperti itu. Nah, makanya kita mungkin tentukan saja klasternya adalah sebanyak 2 seperti itu. Tahapan pertama adalah tentukan K, misal ditentukan K2, karena kita akan mengumpulkan mungkin berdasarkan nilai yang unggul di IPA atau di unggul IPS-nya seperti itu. Walaupun pada akhirnya kita bukan untuk mencari kelas, tapi untuk mencari objek-objek yang masuk dalam kelompok. Tentukan centroid titik tengah cluster. Nah, titik tengah cluster misalnya saya random, ini kan random, terus saya gunakan yang kuning ini adalah untuk cluster 1 atau centroid yang pertama. Centroid di cluster 1 yaitu kita gunakan data B atau mahasiswa B dengan nilai 9 dan 5. Terus yang centroid 2-nya mana? Saya ambil yang E, misal 4 dan 9 seperti itu. Jadi pada tahapan selanjutnya adalah pengukuran antara objek dengan centroidnya.
semua centroid untuk objek. Misal ini kita adalah objek A, kita harus ukur objek A dengan centroid, kedua centroid tersebut. Misal A, kita harus hitung atau ukur kesamaannya dengan centroid 1, ini B itu adalah centroid 1, dan ukur juga dengan yang ini, seperti itu. Nah, itu adalah caranya seperti itu. Dia akan mengelompokkan berdasarkan centroidnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu hitung. Ini cara menghitungnya bisa dibalik juga antara A yang ditulis dulu atau centroidnya terlebih dahulu. Dalam ini adalah centroidnya dulu. Centroidnya untuk centroid pertama kan tadi dari data B kan diukur dengan A. Jadi kita akan mengukur antara centroid 1 dengan data A, maka adalah 9 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah 5 dikurangi 5 dikuadratkan, hasilnya 4 seperti itu. Terus si A akan diukur dengan centroid yang kedua. Centroid kedua kan tadi telah didefinisikan bahwa dari A, sehingga si A itu akan diukur dengan centroid yang kedua. Itu centroid kedua itu adalah 4 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah 9. Ini 9 dikurangi 5 dikuadratkan, angka hasilnya 4,12. Nah, di sini kita cari yang minimum, yang nilai yang terdekat. Jadi ketika kita udah mendapatkan nilai yang terdekat, masukkan si data yang A ini ke cluster mana. Yang terdekat kan dia dekat ke centroid 1 nih dibandingkan dengan dia ke centroid 2, maka dia dimasukkan yang paling minimum, yaitu yang ke centroid 1, maka kita akan masukkan ke dalam cluster yang 1. Nah, bagaimana mencari yang objek B gitu kan? Objek B kita ukur lagi dengan centroid 1 dan centroid 2 seperti itu. Karena objek B adalah sebagai dijadikan centroid, maka otomatis dia akan masuk ke cluster 1 karena dia udah auto jadi centroid tadi sebelumnya, seperti itu. Kita ukur yang C juga selanjutnya. Silakan dicoba untuk sampai dengan data ke E, dari B ke E itu masuk kemana klasternya, seperti itu. Contoh perhitungannya sama seperti tahapan yang ketiga dan keempat, seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.